Dan kemudian juga ada seolah-olah klaim bahwa infrastruktur ini baru dibangun pada masa sekarang. Padahal ini ada satu continuity dari masa-masa sebelumnya. Misalnya sebagai contoh di Papua, ya di Papua ada sekian ribu kilometer sudah dibangun dari era Pak Harto, era Habibie, kemudian era presiden-presiden sekarang sampai sekarang maksudnya. Jadi ada continuity, bukan sekedar seolah-olah tidak pernah dibangun. Ya datanya sih ada lah. Saya kira nanti kalau melihat datanya itu cukup mencengangkan. Tetapi yang kita lihat sekarang ini memang juga yang menjadi sorotan belakang ini, Presiden Jokowi dia adalah presiden, tetapi rasanya rasa capres gitu. Ini sudah menjadi rasa capres 2009, apa yang 2019. Jadi kita tidak tahu yang dilakukan di kapasitasnya sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi kalau kita lihat gimmick-gimmicknya itu sebagai calon presiden di 2019, bukan sebagai presiden. Misalnya mulai latihan tinju, ya, latihan memanah, kemudian touring dengan naik motor chopper gitu loh. Saya kira ini bagian dari gimmick-gimmick politik presiden rasa capres gitu loh. Belum lagi bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Ini menurut saya perlu juga kita kritisi, ya, supaya efektif, karena biaya presiden ini besar. Ya, jangan sampai presiden hanya berusaha bekerja untuk mempertahankan dirinya supaya terpilih lagi. Ini harus kita kritisi. Karena itu menurut saya tugas DPR, ya apalagi kami yang berada di luar pemerintahan, ya harus menyuarakan ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi. Itu adalah beberapa hal yang menurut saya perlu digarisbawahi. Dan kalau saya boleh juga menambahkan, Pak Prabowo sama sekali tidak pesimis, justru sangat optimis terhadap Indonesia ini. Indonesia ini negeri yang kaya. Justru ini saking optimisnya, kenapa kok negeri kaya begini banyak masyarakatnya yang masih miskin. Makanya Pak Prabowo dari dulu membuat buku yang waktu itu juga saya sampaikan, yang namanya Paradoks Indonesia. Jadi kalau kita lihat tidak ada sedikit pun masalah pesimisme, karena kalau kata Antonio Gramsci, kalau kita boleh kutip, orang menjadi pesimis karena pengetahuannya dan menjadi optimis karena tekadnya. Ada juga kutipan dari Mark Twain dalam beberapa hal. The man who is pessimist before 48 knows too much. If he is an optimist after it, he knows too little. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat lagi, kalau dia pesimis dalam arti karena dia terlalu banyak tahu, itu sebetulnya lebih bagus daripada orang yang melihat selalu optimis tapi dia tidak tahu apa yang dia omongkan, tidak tahu apa yang dia bicarakan, gitu ya. Tidak tahu juga mau kemana rakyat ini mau dibawa. Jadi menurut saya kita ini memang berada di dalam sebuah proses demokrasi dan kemudian sampai kepada satu situasi ini, saya kira satu hal yang harus kita syukuri juga bahwa ada calon-calonnya. Kita lihatlah nanti di dalam prakteknya Pilpres di 2019 kan baru kita kelihatan calonnya pada bulan Agustus nanti. Soal kaos saya kira udah banyak yang bicara, ekspresi ya, Pak Jokowi juga dulu pakai kotak-kotak gitu. Bahkan dulu kampanyenya pakai baju putih itu loh, ada harganya malah. Baju ini harganya sekian, celana ini harganya sekian. Kemudian ada sepatu harganya sekian gitu loh. Kemudian waktu awal-awal dulu akan menaik pesawat ekonomi, kelas ekonomi. Bahkan difoto duduk di kelas ekonomi. Sekarang mau Pilpres ingin pesawatnya pun dipakai untuk kampanye gitu ya. Saya kira ini kurang elok lah Pak Arya Bima ya. Sebaiknya pesawat kepresidenan itu tidak perlu dipakai pas kampanye. Dibaca undang-undang protokoler Pak. Iya ya, pesawat kepresidenannya ya, kan itu bisa diganti dengan yang lain charter ketika itu. Kemudian soal kaos ini juga biasa ya, dulu juga Taksin juga di Thailand ada kaos merah, ada kaos kuning dan sebagainya ya. Taksin malah waktu itu agak tumbang karena kaos merah ya. Jadi saya kira simbol-simbol itu biasa-biasa saja. Kalau sekarang Pak Mardhani dan kawan-kawan saya dan kawan-kawan menggunakan itu, saya kira bagian dari ekspresi saja supaya masyarakat lebih kritis melihat. Ekspresi apa?
Apa yang diekspresikan? Yang diekspresikan ya memang kita perlu ganti presiden gitu loh. Jadi itulah yang diekspresikan. Jadi Apa yang diekspresikan? yang diekspresikan ya kita memerlukan satu pemimpin yang baru. Karena siklus politik kita ini 5 tahunan. Orang itu diberi kesempatan untuk melakukan perubahan, memberikan satu implementasi dari visi, misi, kebijakan-kebijakan dan janji-janji politiknya dalam satu konteks 5 tahun. Bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 30 tahun, kan kita sudah sepakat soal itu. Jadi di dalam 5 tahun, dan Pak Jokowi itu dalam 5 tahun sudah banyak janji-janjinya untuk menyelesaikan. Dan ternyata tidak selesai janji-janji itu. Ada yang selesai, ada yang tidak, tapi banyak yang tidak selesai menurut catatan saya. Itu bisa kita adu dari janji A, janji B, janji C, itu banyak ya. Seperti misalnya janji mau membuat Petronas dikalahkan oleh Pertamina, tidak terjadi. Tadi yang dibangga-banggakan soal Freeport, kalau kita lihat itu cuma sekedar klaim saja bahwa sudah ada 51%, padahal faktanya itu saham pemerintah masih 10%. Dan justru dengan memperpanjang IUPK Freeport hingga Juni 2018, malah kemudian meminta ada semacam participating interest dari sebuah perusahaan sebesar 40%. Sehingga participating interest ini sebenarnya kan bukan saham. Jadi ini menurut saya bisa membuat satu kesalahpahaman dan juga bisa manipulatif ya, bahwa Freeport itu sudah seolah-olah dikuasai dengan divestasi 51%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 7% yang selalu digembar-gemborkan kita tahu akhirnya tidak tercapai, hanya 5%, bahkan menurun terus. Kemiskinan, pengangguran juga saya kira kita bisa perdebatkan ya, kita sudah berapa kali memperdebatkan, kemiskinan juga demikian. Yang paling jelas itu adalah pencabutan subsidi BBM, gas, listrik. Ini membuat daya beli masyarakat lemah. Yang dulu padahal di dalam kampanye dikatakan tidak akan mencabut subsidi BBM. Saya masih ada tuh clippingnya. Tidak akan mencabut subsidi BBM. Ada di dalam kampanye. Tanggalnya ada berapa semua. Tetapi ini kemudian dicabut subsidi BBM, sehingga sekarang kalau kita nanya ke masyarakat di mana-mana, hidup makin susah, hidup makin sulit. Saya tidak tahu kalau ada kelompok masyarakat yang merasakan hidup makin senang, makin baik dan sebagainya. Tapi kelompok masyarakat mayoritas, kita lihat petani, buruh, pedagang pasar, UMKM dan sebagainya, itu merasakan, bahkan pengusaha-pengusaha menengah dan mungkin pengusaha di atas juga, ya, sektor properti, manufaktur dan sebagainya, itu bertumbangan. Retail sudah banyak yang tumbang. Ini menurut saya persoalan intervensi kebijakan, policy, dan juga mazhab di dalam ekonominya yang membuat pemerintah sekarang ini tidak mampu memakmurkan rakyat, tidak mampu mensejahterakan rakyat. Itu saya kira. Terima kasih. Baik. Jadi ganti presiden. Kalau menurut saya, kalau kita mau menyelesaikan persoalan ya harus ganti. Ibaratnya kalau orang sholat itu imamnya ini sudah batal gitu loh ya. Jadi harus ada yang maju ke depan menggantikan ya. Tapi yang saya dengar nggak gitu. Yang saya dengar Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah sepakat calon pasangan. Dan ini berita hoax nih Bang Karni, calon tunggal. Jadi tidak ada itu. Saya kira Gerindra 100% ya, nanti bersama-sama dengan PKS insya Allah ya, itu akan mengusung Pak Prabowo, dan nanti kita bicarakan tentu saja kombinasi, komposisinya dan sebagainya, konfigurasinya pada waktunya. Kalau sekarang ini masih panjang waktunya ya, masih bulan katanya Agustus. LBP kemarin ketemu Prabowo itu udah deal. Oh nggak ada. Ini jangan menyebarkan hoax Bang Karni. Enggak, saya jadi enggak, ini saya bicara langsung dengan Pak Prabowo 3 hari yang lalu. Semua yang kita bicarakan itu siapa ini bakal calon presidennya, kira-kira begitu. Jadi kita sangat optimis, kita sangat yakin, firm 100% ya, karena ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan partai, ini persoalan bangsa. Ini memimpin 262 juta rakyat Indonesia. Dan ini 262 juta ini kan angka yang sangat besar, nomor 4 di dunia. Kalau salah-salah memimpin ini bisa terjadi kekacauan gitu. Baik.
Pemirsa, membuat kesalahan itu manusiawi. Melemparkan kesalahan ke orang lain itu politik. Yuban Amri, Wakil Presiden ke-38 Amerika. Kita rehat sejenak.